Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan sebuah pengkhianatan, bagian 16. Olan mendudukkan diri, lalu menatap wajah dokter dengan serius. Jadi begini, hasil pemeriksaan bahwa pasien tengah hamil. Olan terkejut mendengarnya. Karena gadis itu masih berstatus pelajar, ia menyimpulkan bahwa ini kenakalan remaja. Berapa usia kandungannya, dok? Tanya Olan kaget. 2 minggu, kandungannya masih rentan. Kalau bisa tolong dijaga, jelas dokter. Dan jangan melakukan hubungan sebelum usia kandungannya kuat. Saya bu. Ucap Olan terhenti, karena suster datang ke ruangan untuk memberitahukan bahwa pasien sudah sadar. Elle tengah duduk bersandar di sandaran berangkar, kepalanya masih terasa pusing. Olan pun belum menanyakan perihal kehamilan gadis tersebut. Apa yang kamu rasakan? Tanya Olan. Pusing, jawab Elle. Terima kasih sudah membawaku ke sini, ucap Elle pelan. Jawab singkat Olan. Ada sesuatu yang kamu inginkan? Elle menggelengkan kepala. Kalau begitu, aku akan menghubungi dadimu. Olan hendak mengambil ponsel di dalam saku. Jangan. Ucap Elle, menghentikan Olan saat akan mengambil ponselnya. Jangan beritahu Dedi, kumohon. Elle mengatupkan tangan di dada. Kenapa? Dadimu harus tahu soal ini, apalagi kehamilanmu. Hamil? Ulang Elle kaget bukan kepalang. Iya, kamu hamil. Apa kamu sendiri belum tahu soal kehamilanmu? Lagi-lagi Elle menggelengkan kepala. Elle tidak ingin suaminya tahu keberadaannya. Ia terlanjur sakit hati karena yang ia tahu lelaki itu menikahinya karena dendam. Jadi untuk apa lelaki itu tahu soal kehamilannya? Pikirnya, belum tentu juga pria itu peduli padanya. Axel hanya menginginkan kehancuran dalam hidup Leo melalui dirinya. Tapi dadimu harus tahu keberadaanmu, pria itu harus tanggung jawab. Apa perlu aku yang mendatangi kekasihmu? Olan berpikir mungkin gadis itu takut akan masalah ini. Tidak perlu, biar aku yang mengatakan ini. Aku hanya ingin sendiri saja untuk saat ini, bisakah tinggalkan aku? Aku mau istirahat, pinta Elle. Jangan beritahu dediku soal ini. Baiklah, aku akan keluar sebentar, nanti aku kembali. Olan pun keluar dari ruangan itu, ia berniat mencarikan makanan untuk Elle. Ada kabar bagus, aku mendapatinya di rumah sakit, ucap seseorang melalui panggilan telepon. Apa Tuan akan kemari untuk menemuinya? Mumpung tidak ada Axel bersamanya. Leo menyuruh seseorang memantau Elle, dan berhasil dalam keadaan sedang lengah. Leo tahu semua tentang Elle, termasuk kehamilannya. Dengan senang hati, ia akan menemui anaknya. Ini kesempatannya untuk meyakinkan Elle, bahwa Axel menjadikannya istri hanya untuk menghancurkannya. Leo segera ke rumah sakit, setibanya di sana ia mendapati Elle tengah istirahat. Lama ia berada di sana, duduk di kursi tepat di hadapannya. Saat Elle membuka mata, betapa terkejutnya, ia melihat ayah kandungnya ada di hadapannya. Gadis itu beranjak mendudukkan diri. Sedang apa Anda di sini? Dari mana tahu aku ada di sini? Tanya Elle gusar. Tenanglah, sayang. Dedi tidak akan berbuat jahat padamu, Dedi akan melindungimu dari laki-laki itu. Pergi. Tinggalkan aku di sini. Elle ketakutan. Beberapa saat, beberapa orang datang berpakaian baju putih layaknya seorang dokter. Mau apa kalian? Tanya Elle. Orang-orang itu menghampiri Elle, dan satu orang berniat menyuntiknya. Apa yang akan kalian lakukan? Elle berontak karena firasatnya tidak enak. Panik, Elle langsung menendang tangan yang tengah memegang jarum suntik. Suntikan itu terjatuh ke lantai. Dengan cepat Elle melepaskan diri, turun dari berangkar dan segera keluar. Berlari sekuat mungkin. Keluar dari rumah sakit. Ciit. Suara ban mobil berdecit pada jalan, hampir Elle tertabrak. Orang berseragam putih itu mengejarnya, Elle langsung masuk ke dalam mobil tersebut. Tanpa disadari, bahwa Olanlah yang mengemudi mobil tersebut. Hei, kamu kenapa? Tanya Olan.
Bersyukur, Elle masih diberi keselamatan. Cepat jalan, orang-orang itu berniat jahat padaku. Elle melihat ke arah beberapa orang, yang hampir tiba di dekat mobil yang ditumpanginya. Olan pun langsung melajukan mobil. Sebenarnya ada apa ini? Tanya Olan, saat sudah jauh dari orang-orang yang mengejarnya. Elle tidak menjawab, gadis itu ketakutan. Kenapa orang-orang berniat jahat padanya? Ia tidak tahu apa-apa soal permasalahan orang tuanya. Olan yang menyadari keadaan Elle pun, tak lagi banyak bertanya. Tempat paling aman saat ini mungkin adalah rumahnya. Karena, Elle tidak mungkin mau diantar pulang. Elle menangis sesegukan. Saat dalam perjalanan, Olan hanya mendengar tangisannya. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia hanya fokus pada kendaraannya. Sesampainya di kediaman Olan, lama mereka berada di dalam mobil. Olan menunggu Elle terhenti dari tangisannya, dan menunggu gadis itu tenang. Elle menangis dalam keadaan tangan menelungkup di wajah. Sadar akan tangisannya, ia melepas tangannya dan melihat di sekeliling yang tak ia kenali. Lalu melihat Olan tengah berselancar dengan benda pipihnya. Sudah nangisnya? Tanya Olan, saat sadar tak lagi mendengar suara tangisan. Ayo turun, ajaknya. Olan lebih dulu turun dari mobil. Masih mau di dalam mobil? Tanya Olan menundukkan kepala ke arah dalam mobilnya, karena Elle masih belum juga turun. Di mana ini? Tanya Elle saat sudah turun dari mobil. Rumahku, maaf. Aku membawamu kemari karena dari tadi kamu terus menangis. Maaf sudah merepotkanmu, tapi aku tidak bisa berada di sini. Aku harus pergi. Elle menyentuh kepalanya yang terasa berat, dan tak lama, ia kembali jatuh pingsan. Untung dengan cepat Olan menangkap tubuhnya. Olan membawa Elle masuk dan merebahkannya di kamar. Gantikan pakaiannya, ucap Olan pada seorang asisten di sana. Beritahu aku jika dia sudah sadar. Olan segera pergi dari sana. Hari sudah sore, Axel masih berada di kantor. Jose, aku pulang lebih dulu. Kamu selesaikan pekerjaanmu saja, biar aku menyetir sendiri. Aku ada urusan sebentar. Axel berniat membelikan bunga untuk Elle. Ia akan menyiapkan diri menjadi suami terbaik untuk gadis itu. Di toko bunga, Axel memilih bunga yang paling bagus dan mahal. Ia pikir, Elle pasti akan suka dengan bunga yang ia berikan. Sesekali ia mencium aroma bunga itu. Setelah membayarnya ia segera masuk ke dalam mobil. Di perjalanan sedikit terhambat karena kemacetan, Axel tiba di rumah pada pukul 7 malam. Rumah sudah terlihat sepi, Carla pun sudah kembali ke tempat tinggalnya yang berada di belakang rumahnya. Makanan sudah tersaji di meja makan, Axel berpikir bahwa istrinya tengah menunggunya pulang. Sayang, aku sudah pulang, ucap Axel. Tidak ada sahutan, Axel berlari kecil menaiki tangga. Barang-barang istrinya sudah ia pindahkan di kamarnya. Axel langsung masuk ke dalam kamar, tapi kamar itu terlihat kosong. Daddy pulang. Kamu di mana? Axel membuka pintu kamar mandi, tapi kosong tidak ada siapa-siapa. Apa di kamarnya? Gumamnya. Axel pergi ke kamar Elle, lagi-lagi kamar terlihat kosong. Panik, ia segera menghubungi nomor telepon yang biasa menjemput Elle. Di mana? Apa kamu sudah menjemput istriku? Axel semakin panik saat mendengar jawaban supir yang biasa menjemput istrinya. Axel kembali mengemudi, pergi ke sekolah Elle karena supir mengatakan bahwa gadis itu ada pelajaran tambahan. Tunggu, pelajaran tambahan? Bukan ini penentuan kelulusan? Tidak mungkin ada pelajaran, pikirnya. Jangan-jangan. Axel berpikir bahwa ini ada hubungannya dengan Leo. Axel mengepalkan tangan. Ia tahu kemana harus mencari laki-laki itu. Sedangkan Elle, gadis itu sedang mengobrol dengan Olan. Olan mendesak siapa laki-laki yang sudah menghamilinya. Pria itu terkejut, hampir saja jantungnya kumat. Setelah mendengar bahwa Axel lah ayah dari anak yang dikandungnya. Ya, aku tidak tahu harus kemana. Pria yang menikahiku ternyata berniat jahat, berpura-pura mencintaiku hanya untuk menghancurkanku. Lirih Elle, ia sudah menceritakan semuanya tentang Axel, dan dendam laki-laki itu kepada orang tuanya. Tapi dia suamimu, anak yang kamu kandung membutuhkannya.
Aku rasa dendam itu akan hilang setelah tahu kehamilanmu. Pulanglah. Beri dia kesempatan, aku akan mengantarmu pulang. Setidaknya dia tahu bahwa kamu sedang hamil, aku akan menghubunginya. Meski berat, Olan mencoba ikhlas karena ia menaruh hati pada gadis kecil itu. Axel segera pulang saat mendapat kabar tentang Elle. Ternyata gadis itu bersama Olan. Axel sempat marah saat mendengarnya. Kenapa gadis itu bisa bersama pria itu? Pikirnya, betapa cemburunya Axel saat Olan mengabarinya. Axel sudah sampai di rumah lebih dulu, ia menunggu kepulangan istrinya. Tak lama, ia mendengar suara mobil terparkir di depan rumah. Dengan segera ia menghampiri. Setibanya di depan, Elle turun dari mobil dan melewati tubuhnya begitu saja. Jangankan untuk menyapa menoleh pun ia tak sudi. Kenapa dia? Tanya Axel pada Olan. Istrimu? Tanya Olan. Axel terkejut saat mendengarnya. Tahu dari mana? Apa mungkin Elle yang memberitahukannya? Pikirnya. Temuilah, ajak bicara baik-baik istrimu sedang marah. Setelah mengatakan itu, Olan segera pergi. El? Buka pintunya, kenapa ke kamar ini? Tanya Axel di depan pintu kamar Elle. Gadis itu mengurung diri. Elle benar-benar marah. Mungkin jika bukan Olan yang menasehatinya, ia tak akan pulang. Tidak tinggal diam, Axel membuka pintu dengan kunci cadangan, dan akhirnya ia bisa masuk ke dalam sana. Elle tengah tertidur, ia tak ingin bertegur sapa dengan suaminya. Sayang, kamu kenapa? Abis dari mana bersama pria itu? Hah? Elle tetap diam. Dedi tahu kamu belum tidur. Coba katakan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan diam seperti ini. Axel mencoba menyentuh punggung gadis itu, Elle menggerakkan pundak seraya menolak sentuhan itu. Tolong, jangan seperti ini. Dedi minta maaf kalau Dedi punya salah. Tapi apa salah Dedi? Aku capek, aku mau tidur, aku mau sendiri. Ucap Elle. Bukannya pergi, Axel malah memeluknya dari belakang. Tubuh Elle bergetar karena menangis, tak kuat menahan rasa sakit yang ia rasakan karena menjadi alat balas dendam. Kamu menangis? Tanya Axel, ia membalikkan tubuh Elle agar menghadap ke arahnya. Gadis itu enggan menatap wajahnya, sedari tadi Elle memejamkan matanya. Dan tiba-tiba, hoek! Elle merasa mual mencium aroma tubuh suaminya. Ia segera berlari ke kamar mandi, mengeluarkan semua isi perutnya. Kamu kenapa? Masuk angin? Tanya Axel bingung. Lagi-lagi Elle tidak menjawab, gadis itu membersihkan mulut dan segera pergi ke dapur. Mungkin dengan minum air hangat, mualnya sedikit berkurang. Di dapur pun Elle selalu memijat keningnya, pusingnya terasa kembali. Merasa baikan karena minum air hangat. Axel sedari tadi bersamanya, tapi bingung harus seperti apa. Elle tidak bersuara sama sekali. Sayang, kamu kenapa? Tanyanya seraya menyentuh istrinya. Jangan menyentuhku. Sentak Elle. Kamu itu kenapa? Pulang bersama Olan sikapmu langsung berubah. Apa kamu mencintai lelaki itu? Apa kamu akan mengkhianatiku seperti ibumu mengkhianatiku? Axel tidak bisa menjaga kata-katanya karena terlalu cemburu. Terlalu malas untuk berdebat, Elle meninggalkan suaminya sendirian di dapur. Beban pikirannya terlalu berat. Elle menyentuh perutnya yang masih rata. Sembari menoleh ke belakang sekilas, lalu segera pergi kembali ke kamar. Ia berniat mengistirahatkan tubuhnya yang sudah terlalu lelah. Axel merenung di sofa, apa salahnya? Merasa tidak ada salah, tapi kenapa istrinya marah sampai segitunya? Rasa kantuk mulai terasa, karena sudah terlalu larut. Elle pun pasti sudah tidur, pikirnya. Axel berniat tidur bersama istrinya, menemui Elle yang sudah tidur lebih dulu. Elle benar sudah tidur dengan nyenyak. Saat ia memeluknya dari belakang, gadis itu tak merespons. Akhirnya Axel menyusul mimpi istrinya. Sampai keesokan harinya. Saat Axel terbangun, ia tak mendapati Elle. Gadis itu sudah tidak ada, Axel mengedarkan pandangan, hingga matanya menangkap selembar kertas di atas nakas. Karena penasaran ia pun mengambilnya dan membacanya. Maafkan aku jika aku bersalah. Tapi aku tidak bisa hidup bersama orang yang memiliki dendam, apalagi berniat menghancurkanku.
Terima kasih sudah membesarkanku. Dedi berhasil menghancurkan hidupku. Dendammu sudah terbalaskan. Aku pergi, Dedi. Maafkan aku. Axel meremas surat itu, seketika tubuhnya terasa lemas dan berlutut di lantai. Elle, teriaknya. Elle pergi dari rumah, ia sudah memikirkan ini matang-matang. Apalagi dirinya tengah hamil, bagaimana kalau suaminya tidak menginginkan anak ini? Elle takut pria itu melakukan di luar kendali. El, apa kamu sudah memikirkannya? Kamu lagi hamil loh, suamimu harus tahu, kata Leta. Elle meminta bantuan pada sahabatnya itu, setidaknya memberi tumpangan. Ia juga tidak tahu harus kemana, ia tak punya sanak saudara. Ia tak mungkin menemui Leo, karena lelaki itu pun berniat menyakitinya. Mungkin ini yang terbaik, Let. Mereka jahat padaku, hanya kamu yang aku harapkan. Elle meraih tangan Leta, memohon agar mau membantunya. Leta menghela napas, melihat Elle seperti itu tidak tega. Kak Zuran seorang dokter, dia sedang tugas di luar kota. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal bersamanya. Rencananya hari ini aku mau menemuinya, sekalian liburan. Aku juga bisa memantaunya lewat kamu, kita saling menguntungkan, kan? Gak apa-apa kalau aku tinggal bersama Kak Zuran? Tanya Elle. Iya, awas saja kalau kamu macam-macam sama kekasihku, ancam Leta bercanda. Aku akan merebutnya darimu, dan dia juga akan menjadi dokter kandunganku. Elle tak kalah menggodanya, lalu mereka pun tertawa bersama. Di balik tawa itu tersimpan kesedihan yang teramat dalam. Elle terdiam sambil menyentuh perutnya. Jangan sedih ya, masih ada aku kok. Leta memeluk Elle, mereka putuskan untuk segera berangkat, karena orang tua Leta sudah siap mengantarnya ke bandara. Elle ikut liburan juga? Tanya ayah Leta. Iya, Uncle, jawab Elle. Kalian baik-baik selama di sana ya? Timpal ibu Leta. Iya, Auntie, Elle tersenyum. Sedangkan Axel, pria itu terus mencari keberadaan Elle. Hingga ia melupakan sahabat dekat istrinya, karena ia menyimpulkan kepergian Elle karena hasutan dari Leo seperti kemarin. Dari mana Elle tahu atas niatnya yang akan balas dendam, kalau bukan dari si brengsek itu? Pikirnya. Axel mencari keberadaan Leo, sampai ia berani datang ke rumah lelaki itu. Seakan mengantar nyawa masuk ke dalam kandang singa. Leo bertepuk tangan saat kedatangan tamu spesialnya. Ronald, lihat. Siapa yang datang? Sahabatku datang kemari. Apa yang akan dilakukannya setelah berhasil menikahi putriku? Nyalimu besar juga ya, Axel, kata Leo menyeringai. Tidak usah banyak bicara. Di mana istriku? Istri? Istri yang kamu peralat untuk membalaskan dendam padaku? Leo tertawa terbahak-bahak. Apa aku tidak salah dengar? Apa kamu sudah jatuh cinta kepada putriku? Hah? Leo menatap tajam Axel. Bukankah tujuanmu sudah berhasil? Kamu sudah mendapatkan resort itu kembali dan menyakiti putriku, dan sekarang kamu datang menanyakan putriku? Suami macam apa kamu ini? Semua orang yang ada di dalam rumah Leo menertawakan kehancuran Axel, hancur karena dirinya sendiri. Axel langsung meraih kerah baju Leo dan mencengkramnya, lalu menghajarnya sampai sudut bibir Leo berdarah. Saat Axel kembali akan menghajarnya, anak buah Leo menyergapnya. Bersambung.